Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Arzuhni Azmi dari TAI 24A dari program studi teknik industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan materi yang sudah saya buat mengenai proses manufaktur. Apa itu proses manufaktur? Proses manufaktur itu berasal dari bahasa Latinnya yaitu manus dan factus. Manus yang artinya tangan, factus yang artinya membuat. Arti dari dibuat menggunakan tangan merupakan metode yang umum dipakai untuk membuat sesuatu pada saat kata manufaktur dicetuskan. Dalam konteks modern dapat didefinisikan dari sudut pandang teknologi dan ekonomi. Selanjutnya, manufaktur menurut teknologi. Aplikasi proses fisika atau kimia untuk mengubah bentuk atau struktur suatu material dalam membuat komponen atau produk. Di sini ada gambarnya, yaitu dari yang pertama starting material. Selanjutnya ada manufaktur proses, dan ada scrap and waste, dan yang terakhir proses tahap selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada manufaktur menurut ekonomi. Proses transformasi material menjadi suatu atau sesuatu yang memiliki nilai tambah atau juga bisa disebut add value. Yang pertama ada proses manufaktur, awal starting material in process, dan yang ke tahap selanjutnya proses untuk menjadi barang jadi yang bisa ada nilai tambahnya. Di sini ada tipe industri. Tipe industri di sini ada 3. Yang pertama yaitu industri primer, cultivate atau eksplorasi sumber daya natural. Contohnya ada pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang kedua ada industri sekunder. Mengolah hasil industri primer menjadi sebuah produk, yang contohnya ada otomotif, elektronik, dan tekstil. Dan yang ketiga ada industri tersier, industri berupa sektor jasa. Contohnya ada perbankan, pendidikan, dan bengkel. Di sini ada kemampuan manufakturnya. Yang pertama, kemampuan manufaktur atau bisa dibilang manufacturing capability. Dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada kemampuan teknologi, proses kemampuannya itu ada tipe material. Yang kedua, kemampuan tenaga kerja, keahliannya juga ada keterbatasan fisik produk, ada ukuran, ada berat. Ukuran itu ya ada berupa mesin, handling, dan gudang. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Jumlah produksi maksimum yang dapat dicapai dengan kondisi operasi tertentu. Satuannya yaitu ada berupa unit produksi, dan waktu. Apa saja material dari material manufaktur? Yang pertama ada logam. Logam itu sifatnya kuat dan tahan beban. Yang kedua ada polimer, sifatnya ringan dan mudah dibentuk. Contohnya juga ada plastik mungkin. Dan yang ketiga ada keramik. Keramik itu bahannya yaitu keras dan tahan panas. Selanjutnya ada proses manufakturnya. Yang pertama yaitu ada molding, pencetakan. Yang kedua ada machining, ada pemesinan. Yang ketiga ada casting, pengecoran. Yang keempat forming, pembentukan. Yang kelima joining, ada penyambungan. Yang keenam sharing, ada pemotongan. Yang ketujuh finishing atau penyelesaian akhir dari sebuah produk tersebut.
Di sini juga ada beberapa mesin produksinya. Yang pertama ada casting, prosesnya ada casting, molding, rolling, forging, extrusion, stamping, machining, grinding, dan welding. Mesinnya itu ada, kalau molding itu mesinnya ada molding mesin. Kalau misalkan rolling itu ada rolling mill, forging itu ada forge hammer, extrusion itu mesinnya mesin press, jadi ditekan gitu. Stamping juga sama. Machining yaitu ada mesin pull, grinding juga ada grinding mesin, welding ada welding mesin. Selanjutnya ada materi dasar-dasar pengecoran logam. Pengecoran adalah proses penuangan logam lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai dengan bentuk rongga cetakannya. Contoh produknya juga ada blok mesin, pipa, roda kereta api, kerangka mesin, dan perhiasan mahkota gigi. Ada tahapan proses pengecoran. Yang pertama, membuat pola. Bentuk tiruan benda jadi dibuat sedikit lebih besar untuk mengantisipasi penyusutan pada saat dingin. Jadi si pembuatan pola ini dibentuknya bisa dibilang harus lebih dari bentuk si pola tersebut karena mengantisipasi pada saat penyusutan saat dingin nanti. Yang kedua ada pembuatan cetakan. Membuat rongga berdasarkan bentuk pola, bisa dari pasir, logam, atau bahan lainnya. Yang ketiga ada peleburan. Peleburan memanaskan logam dari tungku hingga berubah menjadi cair dengan suhu yang ditentukan. Jadi logam tersebut dimasukkan ke dalam tungku hingga berubah menjadi cair dengan suhu yang ditentukan. Yang keempat ada penuangan. Memasukkan logam cair ke dalam rongga cetakan secara perlahan dan merata. Yang kelima ada pembekuan dan pelepasan. Menunggu logam mengeras sepenuhnya, lalu mengeluarkan benda dari cetakan. Yang keenam, penyelesaian. Membuang sisa saluran masuk, membersihkan dan meriksa hasil akhir dari produk tersebut. Selanjutnya ada kemampuan dan keuntungan dari proses pengecoran. Yang pertama, pengecoran dapat membentuk komponen dengan geometri eksternal atau internal yang kompleks. Yang kedua, beberapa proses pengecoran dapat langsung membentuk geometri akhir produk atau net shape, sehingga tidak dapat memerlukan proses manufaktur lainnya. Yang ketiga, pengecoran dapat digunakan untuk membuat komponen yang sangat besar, lebih besar dari 100 ton. Yang keempat, ada proses pengecoran dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis logam yang dapat dipanaskan sehingga lebur atau bisa dibilang liquid state. Dan yang terakhir, beberapa metode pengecoran cocok untuk produksi massal. Kekurangan dari pengecoran yaitu ada yang pertama, sifatnya menyerap atau merembes. Yang kedua ada keakuratan dimensi geometrik dan kerataan permukaan yang rendah. Dan yang terakhir, bahaya atau resiko keselamatan kerja saat peleburan logam. Selanjutnya ada faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan pengecoran tersebut. Yang pertama ada penyusutan logam. Logam akan mengecil ukurannya saat berubah dari cair ke padat dan saat mendingin. Jadi polanya harus dibuat lebih besar dari ukuran bentuknya. Yang kedua ada sistem saluran. Susunan jalan masuk logam cair harus baik agar mengalir dengan lancar, tidak membawa udara atau kotoran masuk ke dalam sistem saluran tersebut. Yang ketiga ada suhu penuangan, harus cukup tinggi agar logam bisa mencapai bagian terkecil cetakan. Tapi juga jangan terlalu tinggi agar tidak merusak cetakan tersebut. Dan yang terakhir ada waktu pendinginan. Memengaruhi kekerasan dan kekuatan hasil dari coran tersebut. Di sini juga ada proses pengecoran yang pertama. Cetakan memiliki rongga sesuai dengan dimensi atau bentuk komponen yang ingin dibentuk.
Yang kedua, dimensi rongga sedikit lebih besar untuk mengkompensasi penyusutan saat mengalami proses pendinginan dan pengerasan. Yang ketiga, setiap logam memiliki karakteristik penyusutan yang berbeda. Yang keempat juga, bahan cetakannya bisa dari pasir, gips, keramik, dan logam. Yang kedua, proses pengecorannya. Tahapannya yaitu ada logam dilebur pada temperatur tinggi hingga berubah menjadi zat cair. Yang kedua, logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Yang ketiga, logam cair dalam cetakan mengalami proses pendinginan. Yang keempat, seiringnya dengan menurunnya temperatur, logam yaitu akan mengeras. Selama proses pengerasan juga terjadi perubahan fasa pada logam membentuk karakteristik atau properti hasil dari pengecoran tersebut. Jika pendinginan atau pengerasan selesai, cetakan akan dilepas dan proses selanjutnya yaitu ada trimming, cleaning, inspecting, dan heat treatment. Selanjutnya ada proses pengecoran yang keempat, klasifikasi pengecoran, yaitu cetakan habis pakai atau expandable mold. Cetakan harus dirusak untuk mengeluarkan komponen hasil pengecoran. Expandable mold ini bisa terbuat dari pasir, gips, atau yang menggunakan bahan-bahan perekat untuk menjadi produk tersebut. Cetakan permanen atau permanent mold dapat digunakan berulang-ulang kali, dan cetakan terbuat dari logam. Cetakan terbuat dari 2 atau lebih bagian yang dapat dibuka untuk mengeluarkan komponen cor tersebut. Jadi perbedaan cetakan permanen dan cetakan habis pakai itu hanya bisa 1 kali pakai, karena cetakan yang habis pakai ini harus dirusak terlebih dahulu untuk mengeluarkan si komponen tersebut. Sedangkan cetakan permanen ini bisa dapat digunakan berulang-ulang kali karena cetakannya terbuat dari logam. Selanjutnya contohnya ada cetakan dari pasir. Rongga dibentuk menggunakan sebuah pola atau pattern. Kedua, ada pola terbuat dari kayu, plastik, atau material lainnya yang berbentuk komponen yang akan dicor. Pola membentuk geometri eksternal atau inti core membentuk geometri internal. Riser digunakan sebagai penumpang atau reservoir untuk mengisi rongga akibat penyusutan. Dirancang agar logam melebur dalam riser mengalami pendinginan atau pengerasan yang lebih lama daripada rongga cetakan. Pasir bersifat basah dan memiliki perekat untuk mempertahankan bentuk. Dan yang terakhir, sifat porositas pasir memungkinkan udara dan gas, atau hasil reaksi logam lebur yang terperangkap dalam rongga saat logam lebur dituangkan untuk keluar melalui dinding cetakan. Dan yang selanjutnya ada penuangan logam lebur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penuangan yaitu ada yang pertama, temperatur penuangan. Menentukan jumlah penurunan temperatur yang diperlukan hingga logam mengeras. Yang kedua ada superheat atau perbedaan antara temperatur penuangan dan temperatur saat logam mulai mengeras. Yang kedua ada kecepatan penuangan logam. Jika terlalu lambat, logam akan mengeras sebelum mengisi rongga. Yang kedua, jika terlalu cepat akan menimbulkan turbulensi. Dan yang ketiga ini turbulensi, kecepatan dan arah aliran fluida yang tidak menentu, mempercepat terbentuknya oksida logam dan terperangkap dalam proses pengerasan sehingga kualitas cor menurun. Yang terakhir menimbulkan erosi cetakan atau mold erosion sehingga cetakan mudah terkikis atau mudah habis. Terakhir dari pengerasan logam yaitu yang pertama ada pemanasan. Logam dipanaskan hingga mencapai suhu kritis tertentu, biasanya yaitu dari 750 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius untuk logam baja. Sampai strukturnya
berubah menjadi austenit atau struktur seragam yang lunak dan mudah berubah. Yang kedua, penahanan suhu. Suhu ditahan selama beberapa waktu agar panas merata ke seluruh bagian dan struktur logam berubah sepenuhnya. Yang ketiga, pendinginan cepat. Logam yang sudah panas langsung dicelupkan ke media pendinginan agar suhunya turun sangat cepat. Ini mencegah struktur kembali menjadi ke wujud semula dan membentuk struktur baru yang keras bernama martensit. Selanjutnya, materi proses pengecoran logam. Pengertian proses pembentukan benda logam dengan cara meleburkan logam hingga cair, menuangkannya ke dalam rongga cetakan berbentuk tertentu, lalu membiarkan pendinginan dan mengeras hingga menjadi benda padat sesuai dengan bentuk cetakannya. Selanjutnya, pengecoran berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, pengecoran cetakan pasir. Cetakan dari campuran pasir atau tanah liat dan air. Kelebihannya yaitu murah, mudah dibentuk, cocok untuk semua jenis logam. Kekurangannya dari cetakan pasir tersebut yaitu cetakan hanya bisa sekali pakai. Karena kalau misalkan pakai cetakan pasir ini, untuk hasil akhir dari produk yang sudah jadi itu harus dirusak terlebih dahulu si cetakan tersebutnya. Dan ada juga permukaan hasilnya kurang halus. Yang kedua, ada pengecoran cetakan logam. Cetakan dari bahan logam keras yang tahan panas. Kelebihannya bisa dipakai berulang-ulang kali untuk presisi. Permukaan juga lebih halus. Kekurangannya biaya cetakan pembuatannya mahal dan terbatas untuk logam dengan titik leleh tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada jenis lain, pengecoran tekanan, pengecoran lilin hilang, dan pengecoran sentrifugal. Di sini juga ada jenis pengecoran permanen, yaitu berupa die casting. Die casting adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana logam dileburkan diinjeksi ke dalam rongga cetakan dengan tekanan yang tinggi 7-350 MPa. Cetakan yang digunakan disebut die mesin atau die casting dibedakan menjadi dua, ada hot chamber, ada cold chamber. Selanjutnya, pengecoran yang pertama. Cacat pada pengecoran misrun. Yang pertama di sini ada misrun. Pengecoran yang telah mengeras sebelum rongga cetakan terisi sempurna. Penyebabnya yaitu fluida logam lebih lebur, kurang, temperatur tuang rendah, kecepatan penuangan lambat, bagian cross section rongga cetakannya tipis. Yang kedua ada cold shoot. Terjadi jika dua aliran logam bertemu tetapi kurang terjadi fusi antar keduanya akibat adanya pendinginan yang prematur. Cold shoot atau percikan splattering, logam melebur saat penuangan mengakibatkan gelembung logam atau solid globules yang mengeras terperangkap dalam cetakan. Yang ketiga ada shrinkage atau shrinkage cavity, depresi yang terjadi pada permukaan atau menyusut atau bagian internal pengecoran akibat terjadinya pengerasan yang menyusut. Yang kelima ada microporosity, terjadinya pengerasan yang menyusut secara lokal dan terdistribusi secara merata pada sektor dendritik. Yang terakhir ada hot tearing atau hot cracking, retakan logam pada titik yang mengalami tegangan atau tensil stres yang tinggi akibat dari ketidakmampuan logam untuk menyusut secara natural. Yang kedua ada cacat pada pengecoran pasir. Yang pertama ada sand blow, terperangkapnya gas cetak atau mold gas saat penuangan. Yang kedua ada pinholes seperti sand blow tetapi dalam ukuran kecil dari yang tersebar. Yang ketiga ada sand waste erosi yang terjadi pada cetakan saat penuangan sehingga bentuk cetakan berubah. Yang keempat ada scab, permukaan kasar pada permukaan akibat
encrustation, logam dan pasir. Yang kelima ada penetration, logam lebur terpenetrasi ke dalam cetakan karena fluiditas logam yang tinggi. Yang keenam ada mold shift, pergeseran antara cop dan drag sehingga mengakibatkan pertering line yang menonjol. Yang ketujuh ada corrosive, pergeseran inti akibat dari buoyancy dari logam. Yang terakhir ada mold crack, retaknya cetakan sehingga logam melebur membentuk sirip pada proses akhir. Yang terakhir ada pertimbangan dalam perancangan produktor. Yang pertama ada desain geometri produk sederhana mungkin, menyederhanakan pembuatan cetakan, menghindari penggunaan inti, meningkatkan kekuatan cetakan. Yang kedua ada hindari sudut-sudut yang tajam, merupakan sumber konsentrasi dengan konsentrasi tegangan atau stres, sumber keratakan, rancangan menggunakan radius atau fillet, dan yang terakhir toleransi pemesinan. Kepresisian dimensi hasil pengecoran sangat rendah. Jika kepresisian dimensi diperlukan, perlu toleransi dimensi sekitar 1,53 omm untuk diproses pemesinan. Dan selanjutnya yang terakhir, terima kasih. Saya Rara Arzikni Azmi dari TI 24A Program Studi Teknik Industri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah atau tidak mengerti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.